baru ingin kita bisnis supaya kita bisa memperkuat, ya, seperti itu. Ibaratnya sesuatu yang ada, misalnya ada kalau kita bicara bahan, ya, bahan bangunan misalnya, semen, pasir, dan batu, itu kalau kita campur bisa saja tercampur. Tapi ada cara yang bagaimana kita bisa mencampur hal tersebut sehingga bisa menghasilkan bisa lebih kuat lagi, memperkuat kita. Apalagi kita berbicara terkait masalah usaha mikro, ya. Kalau kita bicara usaha mikro, berarti kita berbicara usaha yang kalau dari sisi strata bisnis yang paling kecil, tidak ada lagi di bawahnya usaha mikro. Jadi dari kalau salah 500 juta ya ke bawah itu usaha mikro. Ya, jadi berapa? 1 miliar ke bawah, ya. Jadi ke bawahnya tidak ada batasnya. Bahkan kepada yang tidak punya modal. Makanya dikatakan mikro itu 1 miliar ke bawah. Terus gimana yang 0 rupiah ya bisa? Tetap mereka berbisnis, ya. Jadi tetap mereka bisa berusaha, ya. Apa yang namanya tanpa modal kan, ya. Bisa menggunakan sebagai broker lah. Tapi brokernya yang profesional seperti itu, bisa menggunakan jasa-jasa yang lain yang kita miliki, yang mungkin tidak membutuhkan modal sama sekali, keahlian kita, kepintaran kita, dan hal yang kita miliki. Seperti itu. Jadi pembatasan. Jadi kalau kita berbicara pada sektor yang terkecil, maka bagaimana sektor yang terkecil ini kita perkuat, kita naikkan statusnya, atau mungkin dia bisa lari cuma 20, gimana bisa lari 40 ke depan, bisa lari naik lagi menjadi 60 dan seterusnya, ya. Karena fenomena seperti itu. Bisnis yang bisa kita pertahankan atau yang baik itu adalah usaha yang bisa dikembangkan secara jangka panjang, bukan hanya seumur yang harus kita buat setelah itu mati lagi, buat lagi yang baru, mati lagi, buat lagi yang baru. Sampai kapan, ya? Kita akan capek dengan sendirinya. Tapi kita merancang sebuah bisnis, bagaimana bisnis kita bisa tumbuh, kemudian secara jangka panjang. Ini. Jadi kalau kita berbicara pemberdayaan pada kesempatan kali ini, sesuai dengan pengertiannya adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan, ya. Nah, fokus kajian kita terkait masalah penguatan kelembagaan, kemudian bagaimana dengan adanya lembaga ini, adanya penguatan ini, potensi-potensi yang ada itu bisa kita ambil atau kita garap. Ya, kalau kita bicara potensi kan berarti sesuatu yang sudah ada, ya, sesuatu yang sudah ada, tinggal diambil, tinggal dikembangkan, tinggal diperkuat, sehingga potensi itu tidak mubazir. Seperti misalnya kita sebenarnya mampunya cuma kita mampu ngangkat 100 kilo, ya. Tapi setiap hari kita cuma ngangkat 30 kilo. Nah, gimana cara kita maksimalkan 100 itu? Apa kita butuh penguatan yang lain? Kok bisa? Kita butuh gerobak misalnya, ya. Kita butuh dobrak misalnya, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian dari sini kita akan melakukan pengembangan usaha mikro. Jadi dukungan dari kelembagaan ini fokus saya sebagai pemateri. Fokus saya adalah penguatan kelembagaan di dalam pengembangan usaha mikro. Nah, seperti itu. Jadi, karena bisnis itu ilmu sosial, ya. Nah, mungkin apa yang kita ajarkan itu kalau kita lakukan itu berpeluang untuk kita berhasil, ya. Tapi kalau kita tidak lakukan tidak apa-apa juga. Namanya ilmu sosial, bukan ilmu pasti. Ilmu pasti kan 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena ini ilmu sosial, Bapak masih butuh, Bapak Ibu masih butuh mengimplementasikan sesuai dengan kondisi dan situasi masing-masing. Jadi ini kita selalu berbicara kepada hal yang general. Adapun secara person itu sangat terkait dengan kondisi kita masing-masing, sehingga
kita butuhkan banyak referensi dan informasi untuk bisa mensupport apa yang kita hendak lakukan ke depan. Bisnis, berbisnis atau berwirausaha. Kita tidak akan lepas dari dua hal ini. Apakah kita sebagai individu atau sebagai berkelompok, ya. Kalau kita di bisnis individu atau bisnis yang dijalankan dengan sistem kelompok. Kenapa yang kita jelaskan di sini? Mungkin kebanyakan kita masuk di posisi yang satu ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat ada yang berkelompok. Secara produktivitas, kira-kira mana yang lebih produktif, lebih maksimal? Apakah yang individu atau yang berkelompok? Ya. Persoalannya memang di masyarakat bahwa kalau bicara keuntungan, mohon individu supaya keuntungannya kita ambil semua. Berbicara pekerjaan, ya beban, maunya bersama-sama. Maka fenomena banyak kita lihat. Di saat bagi, maunya dia sendiri yang dapat. Di saat kita mau kerja, maunya panggil banyak orang. Itu kan tidak adil. Di posisi ini, ya posisi ini kita hendak ingin memperkuat ke sisi bagaimana bisnis kita itu kita bangun, kemudian kita jadikan sebagai bisnis yang mempunyai teman, mempunyai kelompok, ya. Karena jangankan kita sebagai UMKM, perusahaan yang berkelas go public saja, ya, perusahaan-perusahaan besar, masih butuh orang untuk membantu dia membesarkan perusahaan ini. Bagaimana caranya? Dia bisa jual sahamnya. Ya, jual sahamnya, bayangkan saham itu cuma satu lembar ada yang 500 sampai puluhan ribu. Dia jual ke masyarakat. Supaya apa? Supaya mereka tetap ini kan bisnis bersama. Jadi pada saat kita miliki saja satu lembar saham di sebuah perusahaan, maka sama hanya kita memiliki usaha tersebut. Jadi kita memiliki secara bersama perusahaan tersebut meskipun mungkin secara presentasi sangat kecil. Ya. Jadi ini, kalau kita lihat produktivitas akan lebih produktif nanti yang berkelompok. Kenapa? Semua terasa ringan. Ya, kalau yang sendiri semangat kadang kurang. Ya, baru kerja, baru cangkul, berapa cangkul sudah merasa lelah. Tapi di sini secara berkelompok kita tidak rasa. Waktunya sudah sore, pekerjaan selesai dan lebih banyak lagi hasilnya. Nah, seperti itu. Jadi ini coba untuk kita buka cara berpikir kita bahwa jangan alergi dengan usaha bersama. Karena trennya semua di situ, bapak-bapak ibu sekalian. Semua wadah usaha yang dibentuk, ya, yang real, yang resmi, semuanya melibatkan satu, dua orang atau lebih kan seperti itu. Ya, pendirian usaha, perusahaan, PT, ya, kemudian firma, kemudian koperasi, semua melibatkan dua orang atau lebih. Jadi yang individu cuma satu. Semua yang terlembaga selalu mengajak orang-orang lain untuk ikut bergabung dengan satu bisnis tersebut. Ya, kalau tadi besar kelompok ya. Nah ini kalau tugas terbalik biasanya, ya. Kalau terbalik tugas. Kalau kita ingat kuliah dulu, kalau tugas individu, ya, dengan tugas kelompok. Kalau tugas individu kita kerja sendiri. Giliran tugas kelompok yang kerjanya tetap satu, ya kan nilainya dapat semua yang satunya yang kerja. Itu kebanyakan kita ya atas nama. Tapi itu kan kita tidak menggunakan model kerja kelompok waktu kita kuliah dulu atau kita sekolah dulu ya. Tapi sistem kelompok di sini yang dimaksud adalah sistem kebersamaan yang dimana melibatkan masing-masing orang, dimana kapabilitas yang kita di situ kita bisa masuk untuk membesarkan usaha yang kita bangun tersebut. Fenomena usaha kelompok, ya, fenomena usaha kelompok, sebagian besar usaha yang bertahan lama dan bisa tumbuh besar menjadi usaha berskala besar adalah usaha berkelompok, ya. Berkelompok. Ya. Kalau usaha yang sifatnya pribadi, kita sudah bisa lihat. Coba lihat itu Maranmu, ya. Coba lihat itu Maranmu, ya. Maranmu. Dia dikelola secara sendiri sebenarnya oleh bapaknya. Meskipun ada nama PT-nya, tapi dia dikelola secara sendiri. Nah,
Apa yang terjadi karena dia bisnis pribadi individu seperti itu, tidak bangunkan sistem, orang tuanya meninggal habis, tidak ada yang lanjutkan. Dan itu banyak sekali kalau dari kalangan pribumi seperti itu, ya. Kenapa? Karena yang memikirkan usaha itu cuma satu, bapaknya saja yang memikirkan, anak-anaknya tidak memikirkan. Nah ini yang coba kita hilangkan yang seperti itu, ya. Kemudian hasil suatu usaha tidak diukur dari lama dan dia bekerja sebuah pekerjaan dilakukan hanya dalam waktu 5 jam, tapi hasilnya bisa melebihi pekerjaan yang lain. Ya, nah kayak tadi petani itu kalau dia kerja sendiri, ya mungkin produktivitasnya cuma 5, ya. Tapi kalau dikerjakan dengan secara beramai-ramai, pekerjaan yang dihasilkan itu bisa dinilai selama 5 hari. Artinya sama nilainya dengan 5 hari. Itu bedanya kalau kita kerja rame-rame, ya. Oke, next. Nah, ini bentuk-bentuk usaha, ya. Contoh firma, ya. Usaha ekonomi ini yang saya maksud berkelompok. Ya, berkelompok yang saya maksud di sini adalah badan usaha ini, ya. Badan usaha yang. Karena kalau kita bentuk usaha, selalu upayakan yang di depan ada legalitasnya dulu, ya. Nanti di akhir kita jelaskan bagaimana mencari partnership yang baik. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu, ya, 2 orang sekurang-kurangnya. Kalau CP juga minimal 2, PT juga jelas minimal 2, bisa 1 kalau PT yang mendirikan, tergantung modalnya, ya. Tapi PT itu sifatnya terbuka dia, artinya tidak paten dia 1 orang bisa mendirikan, tapi modal itu akan dibagi ke banyak orang nanti. Kemudian koperasi lebih-lebih lagi dia butuh banyak orang, ya. Seperti itu. Jadi kenapa pemerintah menyiapkan opsi ini, ya, tergantung dari kebutuhan kita. Kalau yang di desa bisa nggak dia gunakan PT misalnya, mau nggak bisa. Kayaknya desa cocoknya adalah koperasi. Kenapa bisa koperasi? Karena modalnya orang-orang di desa sedikit, kecil, ya. Dikumpul saja semua itu tidak bisa digunakan untuk memproduksi dalam bentuk skala besar, ya. Karena kalau PT kan sudah skala modal yang besar. Nah, kalau koperasi kita bisa mulai dari awal. Banyak hal yang apa namanya yang tidak perlu kita anukan dia depan bentuknya dalam bentuk nilai uang, ya. Kebersamaan itu adalah sesuatu yang sangat mahal nilainya, jadi disebut dengan uang. Itu dalam koperasi. Tergantung kebutuhan kita sebenarnya. Tapi penekanannya di sini adalah pada saat saudara jalan dan ingin bertumbuh yang sudah ada, upayakan usahanya itu kita naikkan. Karena di sini adalah branding kita juga, kemudian berbicara juga gengsi kita ke orang, ya. Dengan membuat sebagai badan usaha, maka perasaan kita itu akan berbeda di saat kita tidak memiliki apa-apa. Kita akan berbeda. Ibu sekalian, ya. Dan mau tidak mau kita akan melibatkan orang lain untuk bersama-sama mengelola perusahaan tersebut. Oke, ya, saya ambil contoh, ya, 2 saja. Benefit pendirian CP itu bagi pelaku yang memiliki keterbatasan modal. CP merupakan salah satu alternatif karena dapat memperoleh dari modal sekutu pasif. Artinya saya punya skill, ya, saya punya uang. Kemudian saya bisa ajak orang yang punya modal untuk bersama-sama membangun CP, tapi mereka pasif. Yang aktif kita sebagai direktur, kita mengelola perusahaan sehingga hasilnya kita bagi dengan orang lain. Kalau posisi kita seperti itu, kita butuh modal, kita mengembangkan usaha kita, ya harus menempuh ini, ya. Jangan biasakan kita kerjasama hanya bermodalkan bicara dengan orang, tapi bentuk dalam bentuk legalitas. Oke, modal Anda masuk. Saya sudah ada CP sekarang. CP saya modalnya sekarang ada 20 juta. Kemudian kita ajak pemitra, teman kita, masukkan modalnya. Tapi kita masukkan modalnya, uang saja yang kita kasih. Kita tidak rubah dia di dalam akte kepemilikan CP tersebut. Meskipun kita rubah oke. Uang saya masuk ke dalam misalnya 20 juta, berarti kan 50%. Berarti saham saya di dalam 50%. Hanya memang saya sebagai sekutu yang tidak aktif, yang mengelola Anda. Anda akan digaji dari hasil
operasional perusahaan. Nah, ini kita coba untuk kita legalkan semua ya. Nah, kemudian CP lebih mudah memperoleh kredit. Jadi Bapak yang butuhkan kredit lebih mudah ada legalnya ketimbang pribadi. Ya, tentang pribadi CP itu bisa lebih mudah kita dapatkan ya. Kalau kita perbaiki pengukurannya. Ketiga, sekutu komputer sebagai pengurus memiliki keahlian di bidang sehingga manajemen dan pengurusan lembaga. Kita tentu akan mengumpulkan orang-orang yang kompeten dan terlibat dalam perusahaan. Artinya kita semua sungguh-sungguh ini supaya modal kita tidak habis begitu saja dalam menjalankan usaha. Ya. Dan terakhir ada tanggung jawab sekutu komandannya sebatas modal yang ditempatkan di perusahaan. Jadi kita bertanggung jawab sebatas modal yang kita masukkan. Ya, seperti itu. Ya, oke next. Kalau PT ya bebas melakukan aktivitas bisnis, jadi pada saat kita mempunyai legalitas, banyak hal yang kita bisa lakukan, ya, yang tidak bisa dilakukan oleh orang secara individu, tidak bisa. Coba Bapak datang sebagai direktur, saya direktur PT ini, akan beda kesannya ketimbang datang sebagai bisnis owner, bisnis saya Pak sendiri. Apa nama perusahaannya? Tidak ada Pak. Saya jalankan sendiri, akan beda kesannya. Saya sebagai direktur, ya, akan beda kesannya seperti itu. Nah, ini coba untuk kita legalkan, ya, apakah nama itu CP atau bentuk PT. Karena ini tuntutan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kalau di antara beberapa UMKM ada 10 orang yang sejenis usahanya, kita gabungkan yuk, kita bikin PT-nya. Nah, persoalan perhitungan keuntungannya bagaimana kita sepakati, kita masukkan dalam komposisi saham dan seterusnya. Itu adalah hal yang teknis. Yang jelas bagaimana kita membangun sesuatu yang lebih besar dari yang orang kira. Ya. Padahal dari 10 orang yang berusaha ini, yang asalnya kalau kita lihat masing-masing, tidak ada nilainya, tidak ada artinya di depan orang. Tapi yang 10 orang ini kalau kita bungkus dia dalam satu wadah, kita bangun PT yuk. Langsung mereka punya gengsi akan lebih tinggi, ya, kapabilitas akan lebih tinggi, kepercayaannya akan lebih besar. Nah, seperti caranya. Ada yang mau maju, kita gunakan atas nama perusahaan. Maju ke sini bernegosiasi, gunakan atas nama perusahaan. Akan lebih nyaman, ya, dan lebih dihargai oleh pihak lain yang akan berhubungan dengan kita. Nah, di sini juga akan lebih jelas pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan. Ya, jelas membiasakan itu. Kemudian mudah mengalihkan kepemilikan, mudah ya. Kemudian kalau misalnya kita bentuk PT, saya punya saham di dalam 20%. Saya bisa langsung alihkan ke orang lain. Itu bagusnya. Ya. Langsung rubah nama di akta 20% saya jual kepada saudara. Ini terjadi di perusahaan-perusahaan go public ya. Kita bisa membeli sahamnya mereka. Mau beli berapa juta lembar itu tergantung kita, ya. Maka itu saham mereka diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Kemudian dapat bersekutu dengan pihak asing. Jadi bersekutu ini PT ini bersekutu dengan PT yang lain, ya. Ada lawan yang kita sama-sama visi. Visinya apa kita sama-sama tujuan mau menguasai pasar di Kabupaten Kuala Selatan misalnya. Oke, gimana kita join supaya kita bisa kuasai pasar di Kabupaten Kuala Selatan? Ya, dua perusahaan enak kan? Lembaga dengan lembaga. Dan kalau individu yang berjalan itu akan beda sekali. Kemudian kita dilindungi oleh undang-undang aktivitas kita jadi aman. Kemudian dapat legitimasi dari pemerintah. Proses pendiriannya lebih mudah memperoleh dana dan jumlah yang lebih besar. Ya, kita bisa jual saham. Dan lebih munafik dan profesional. Jadi nilai profesionalisme kita dalam berbisnis akan kelihatan jika kita memiliki badan usaha. Okay, next. Nah, contoh seperti ini perusahaan. Jadi komposisi ini bisa berubah-ubah kapan saja kita butuhkan. Ada teman kita yang mau masuk, bisa nggak saya tanam saham di dalam? Oh bisa. Terus gimana caranya? Masukkan modalnya, kan dihitung persentase sahamnya. Dari persentase itu Anda dapat sekian persen dari laba. Nah, seperti itu jelas. Ya. Jadi kelihatan. Jadi yang tadinya seperti ini ya, 41% itu kumpulan dari uang
ribuan, ya. Kalau harga sahamnya cuma 2.000, dikumpul 1 juta lembar bisa jadi sekian persen. Yang kendaraan kecil. Itu kenapa? Karena kita coba untuk mengumpulkan yang kecil menjadi besar, akhirnya bisa menjadi sebuah kekuatan besar. Yang dikira bahwa PT itu, perusahaan-perusahaan besar itu dibangun dari saham-saham yang harganya cuma 1.000, 2.000, 3.000. Ya. Minimal kita membeli, kalau kita membeli saham itu 100.000 minimal. Bisa dapat 10 lembar, bisa dapat 20 lembar, tergantung sahamnya. Kita bisa seperti itu, Bapak-Bapak sekalian. Kalau kita memiliki PT, ya, memiliki legalitas seperti ini, kita bisa jual saham kepada orang lain. Saya lagi butuh uang tanpa menjual harta kita, tanpa menjual aset kita. Jadi saya punya saham di perusahaan ini 41% misalnya, ya. Saya mau jual saham saya 20% kepada Anda, mau tidak? Sama yang dilakukan oleh Pak Sandiaga Uno. Dia jual sahamnya. Ke depan dia punya uang, dia bisa beli kembali sahamnya. Kalau orang itu mau jual, kita bisa beli kembali. Ya. Nah, jadi kita tidak perlu mengorbankan harta kita yang ada dalam rumah karena kita sudah pisahkan. Kita cukup jual saham. Kita, kalaupun kita sudah ada dana kembali, kita bisa beli kembali. Ya. Karena dalam prinsip itu, kalau kita sudah berbicara go public, ya, kita tidak berkepentingan kepada perusahaan pribadi kita. Kita tidak usah bangga dengan perusahaan pribadi kita. Di perusahaan-perusahaan besar itu sekelas Indofood, BCA dan seterusnya, itu setiap saat kepemilikannya berubah. Bapak-Bapak sekalian, ya. Yang tadinya PT Saratoga, kalau saya tidak salah, milik Sandiaga Uno, sekarang dia sebagai pemilik saham terbesar. Sekarang sudah bukan dia pemilik saham terbesar, orang lain. Saya mungkin bisa menjual saham saya sekarang ini perusahaan yang lain, seperti itu. Jadi perusahaan kita bisa jalan terus, tapi kepemilikannya sudah berubah. Nah, itu. Ya, tapi kalau bisnis pribadi kita sudah tidak ada, kita bubar, yang lain juga akan bubar. Tapi kalau bentuk perusahaan kita tidak ada, bisnisnya tidak jalankan. Ada manajemen yang menjalankan usaha itu. Oke. Jadi cara, sini. Sekarang pekerjaan kita adalah bagaimana mencari partner bisnis, ya. Karena ini berat ini pekerjaan berat sebenarnya. Artinya partner bisnis itu yang kita ajak untuk bergabung membangun usaha kita. Berat itu, berat memang di sini, ya. Nah, banyak orang yang punya uang, tapi di sisi lain tidak bisa dia kerjasama, ya. Jadi cara memilih partner bisnis di sini, memilih partner bisnis sama dengan memilih pasangan hidup. Banyak pertimbangannya, ya. Karena hartanya, karena jabatannya, karena keturunannya, karena ininya dan seterusnya. Sekarang kita mau memilih dari aspek mananya, penguatannya. Yang lain sebagai pelengkap, tapi ini yang utama, seperti itu. Ya, ada yang utama, ada yang pelengkap. Bisa saja saya itu yang utama, ini pelengkap. Sisi yang lain, ini yang utama, ini yang pelengkap. Tergantung bagaimana pertimbangan kita melihat kepentingan kita, ya. Kita akan menghabiskan, karena kenapa kita menghabiskan waktu yang banyak dengan dia. Kita akan menghabiskan waktu di perusahaan bersama dia. Yang kita tidak berpikir cuma 1 tahun 2 tahun, tapi berpikir kalau perlu usahanya dari generasi sampai generasi berikutnya, ya. Karena ada perusahaan sudah sampai 7 generasi. Ada perusahaan sudah sampai 3 generasi. Kalau usahanya Pak Yusuf Kala itu sudah sampai ke generasi kedua, sudah mau pindah ke generasi ketiga. Nah, usaha masih jalan terus, ya. Usaha masih jalan terus. Nah, ownernya, pemilik saham terbesarnya, Pak Yusuf Kala, jalan-jalan kemana-mana bisa bertumbuh terus, berkembang terus. Itu yang kita impikan sebenarnya, ya. Kita mulai dari hal yang kecil, ya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Jangan dikira bahwa semacam usaha yang dimiliki oleh Pak Yusuf Kala sebagai contoh itu dimulai dari usaha yang kecil, ya. Usaha bapak dia apa? Tukang bendi, ya, tukang bendi. Kemudian dari tukang bendi itu dia ditawari untuk mengganti bendinya dengan kendaraan. Pada saat itu belum ada yang mau, cuma dia yang mau. Jelaskan seperti ini, akhirnya dia satu-satunya yang pertama memiliki mobil untuk angkutan di desa. Setelah dilihat ternyata produktivitasnya tinggi sekali, ya. Orang pakai bendi nanti 2-3 jam baru bisa kembali, dia berapa jam sudah bisa bolak-balik.
Ini hasilnya akan jadi besar. Maka diajaklah teman-teman yang lain mengganti bensinnya menjadi mobil angkutan. Karena dia penjualan sangat besar, sudah mulai dia dipercayakan jadi distributor. Jadi selalu mulai dari hal yang kecil, Bapak Ibu sekalian. Contoh misalnya kita ada usaha jus, misalnya jus buah, ya. Dari jus buah itu kita bisa berangkat menjadi perusahaan yang besar. Nah, seperti itu. Karena banyak sekali usaha-usaha yang diawali dari usaha yang kecil, ya. Bob Sagino, ya. Dia mulai dari usahanya apa? Dari penjual telur, ya. Dia dari jual telur. Kemudian berkembang, sayur-sayurannya pun berkembang menjadi sebuah industri dan menjadi perusahaan yang besar. Nah, itu karena kenapa? Tumbuh dan mengajar, ya, mengajar orang lain. Seperti itu sebenarnya. Sebagai contoh ya, hanya memang kadang-kadang kita melihat bahwa sebuah pekerjaan itu kalau kita lakukan, kita biasa yang dilihat hanya puncaknya. Dia tidak melihat kepada tim yang ada di sekelilingnya. Itu yang kadang kita tidak tahu. Kalau dia tidak ajak mereka untuk bergabung, tidak mungkinlah Pak Sandiaga Pak Bob Sadino bisa. Nah, seperti itu. Ada orang-orang di belakang mereka yang tidak muncul, yang mendukung, mensupport dia bersama-sama membangun usaha mereka. Ini yang kita butuhkan, ya. Kan kita mencari partner bisnis yang baik, ya. Kemudian memilih partner bisnis, ya. Memilih bukan hanya dilihat kalau istri bukan cantik, tampan, siapa siapa. Seberapa besar hartanya, seberapa besar pengalamannya, seberapa besar kesungguhan dia, dan seberapa besar kemampuan dia, ya. Ada yang lebih, ya. Sama dengan hal untuk pasangan hidup, ya. Apa yang dia adalah value atau nilai yang bisa diberikan kepada kita. Nah, itu yang kita lihat. Makanya saya sampaikan tadi, setiap orang beda-beda pertimbangannya. Kalau saya melihat ini sebagai pelengkap. Saya lihat ini sebagai pelengkap. Tapi yang pada prinsipnya adalah nilai apa yang diberikan kepada kita kalau kita bersama dengan dia, itu intinya. Apa nilai tambahan kalau saya gabung dengan dia? Ya kan? Bisa tidak omset saya yang tadinya cuma 10, bisa jadi 20. Dia 10, saya 10. Saya gabung bisa jadi 30. Kan itu yang kita harapkan. Jangan dia 10, saya 10 gabung, tinggal 15. Nah, itu kan berarti tidak naik. Seperti itu. Ada yang salah di situ. Mungkin setelah bergabung justru bentrok. Tidak fokus menjual, mereka berkelahi terus. Nah, maka cari partner bisnis di awal. Itu sangat penting, ya. Kemudian apa kesamaan kita dengan dia? Apa kesamaan kita dengan mereka? Itu sangat penting, ya. Karena di dalam dunia bisnis ini sudah banyak terjadi. Yang tadinya teman dekat, pokoknya kita teman dari SD sampai kuliah. Pada saat kita berpartner dengan dia, dalam setiap kita bermusuhan, ya, gara-gara kesalahpahaman terkait masalah bagi hasil. Nah, gitu. Tapi apa yang terjadi? Yang tadinya mitra bisnis, awalnya mitra bisnis, jadi sahabat sampai tua. Karena kenapa? Adanya kesamaan dia dengan dia. Kesamaannya dalam hal apa? Kesamaannya dalam visi-misinya mereka. Itu yang dicari, ya. Apa visinya dia? Apa yang ada di kepalanya dia? Kalau di kepalanya dia berbeda dengan kita, maka sudah pasti kita tidak akan bisa bergabung dengan mereka. Ya, harus sama yang ada di pikiran kita dengan di pikiran dia. Jangan satu maunya go provinsi saja, ya, go regional saja. Yang satunya go nasional. Itu tidak nyambung, ya. Karena pada saat kita mau naikkan skala perusahaan menjadi skala perusahaan nasional, ini akan menjadi penghalang bagi kita, ya. Tidak akan menyetujui pembiayaannya dan seterusnya. Ini akan menjadi penghambat dalam peningkatan perusahaan. Jadi ini harus diperhatikan dengan baik, ya. Bagaimana kesamaan visi kita ke depan, ini yang penting, ya. Sampaikan tadi. Hanya baik. Apa visinya dia? Kalau contoh visinya dia, saya ingin menjadi perusahaan
di bidang aneka jus ya yang terbesar di Kota Kendari. Sama visi kita. Sekarang tinggal kita setelah kita gabung, kita lihat apa langkahnya untuk kita bisa menjadi orang yang penguasa dalam bisnis jus di Kota Kendari seperti itu. Ya, mungkin bisa akan kita kemas seperti apa, penjualannya kita akan lakukan dalam pola apa, ya. Kemudian produknya akan kita tambah dan seperti apa, variannya dan seterusnya. Itu akan mengikut dengan sendiri. Yang penting visinya sudah sama. Nah, begitu. Harus sama dulu. Bapak Ibu sekalian, kalau bisa nggak sama. Sama dengan orang menikah. Karena ada kesamaan visi, ada kesamaan misi. Visinya apa? Saya, indikator saya, yang penting orangnya ganteng, selesai. Yang satunya juga, yang penting orangnya ganteng. Sudah ketemu, karena sama tujuannya. Yang lainnya dia jadikan pertimbangan. Nanti di belakang baru mereka. Ada juga orang yang penting saya orangnya akhlaknya bagus. Yang satunya juga seperti itu, ketemu. Akhirnya, jadi itu yang jadi utama ya, yang lain jadi. Nah, ini harus kita pandai melihat kesamaan visi kita ke depan di dalam melakukan merger atau penggabungan. Ya, next. Value ya, jadi value di sini kita sudah sampaikan tadi bahwa faktor kunci kebersamaan yang value-nya. Jadi inilah yang mengikat kita dengan seseorang. Apa yang saya dapat? Itu kan pertanyaannya. Apa yang saya dapat? Kalau saya gabung dengan dia. Nah, ini. Kalau tidak ada yang saya dapatkan gabung dengan dia itu apa? Secara sederhana, penjualan dia 10, penjualan saya 10, saya gabung, mestinya harus naik menjadi 30. Gitu. Sebelum gabung, mulai kita hitung-hitungan seperti gimana caranya. Kenapa bisa? Bagaimana cara supaya bisa dapat 30? Kalau sama pandangan kita, maka kita gabung saja. Ya, insya Allah akan berhasil jangka panjang. Value akan menjaga kelanggengan kita dalam sebuah rumah tangga atau perusahaan. Ya, ini akan menjaga kita. Ya, value ini kan itu yang kesamaan itu yang penting. Value ini akan menjadi kesamaan dalam mengejar impian. Ya. Nah, sama visi kita, ya. Kita sudah sama, sudah sevisi dengan mereka. Ya. Kemudian value inilah yang akan menuntun kita untuk tetap bersemangat bersama. Ya. Satu kendor, yang satunya jangan, tetap kita maju. Ya. Nah, kalau kita pernah lihat itu kisahnya film apa itu yang film Korea, ya. Thailand pernah saya yang dia bisa tembus ke supermarket apa Stephen apa itu perusahaan retail skala dunia. Jadi dia saking sudah omnya itu sudah menyerah, ya. Jadi partnernya dia adalah omnya untuk mencoba keripik yang berasal dari rumput laut itu. Terakhirnya baru mereka dapat, ya. Dan mereka dapatkan saling menyemangati, jangan putus asa. Maju terus hanya harus jual barang-barang untuk melakukan tester saja. Jual komputernya, jual mobilnya, jual motornya. Habis digunakan belanja untuk menteskan mendapatkan produk yang bagus. Tetap saling mensupport. Oleh yang satunya sudah tidak mensupport, kita mau maju. Di saat kita jatuh, yang satunya juga melemahkan, akhirnya bubar kita punya usaha. Jadi ini ya, nilai itu kita harus lihat. Ya, ini tipikalnya orang ini kira-kira dia penyemangat atau seperti apa. Kalau tidak optimis, ya, kecenderungannya dia pernah takut, ya, tidak berani ambil resiko, jauh sekali dia berbisnis. Akan jadi masalah, kan? Ya, akan jadi masalah, ya. Seperti itu. Dan itu kalau kita sudah alami, ya, saya pribadi sudah alami, pandang bisnis, ya. Tapi tidak mau terima resiko, ya. Pada saat kita untung, oke. Pada saat jatuh, semua ditimpakan ke kita, itu sudah. Nah, ya. Kita lihat di awal. Jadi bahayanya karena usaha kita itu akan berdampak besar, ya. Next, contoh value, ya, contoh value bisnis bersama untuk mencari barokah. Jadi, oke, value-nya adalah kita mau sama-sama cari barokah di dalam bisnis ini, value.
Ya, kita jujur adalah segalanya. Di video, pokoknya orang ini jujur, sudah kita kerjasama dengan kita lihat kejujurannya. Kemudian transparansi pengelolaannya seperti apa. Kita bisa bertanya kepada orang lain bagaimana dia dalam mengelola usahanya, bagaimana kita cari. Kalau ternyata bagus transparan, ya, transparan ke yang lain dalam pengelolaan, maka itu bagus. Kemudian agamanya bagus, ya. Kemudian punya sikap yang baik. Ya. Kalau partner kita orangnya temperamen, itu bahaya juga, ya. Jadi kita ada masalah, marah. Jadi kita seperti ini marah, maunya saja yang diikuti. Ini susah, ya. Kalau bicara dia sahamnya 50%, saya 50%, ujung-ujungnya kalau tidak dapat cocok, akhirnya apa? Tidak jadi bubar. Nah, itu masalahnya. Jadi diseleksi memang dengan baik, ya. Kebiasaan sehari-hari yang baik, dia punya kebiasaan hari-hari yang baik. Kita bisa amati dia dalam kehidupan sehari-harinya, ya. Kemudian latar belakang keluarga. Jadi teman dekat, keluarga, saudara atau apa tidak menjadi indikator sebuah value, ya. Tapi value itu adalah apa yang kita bisa cocoki antara kita dengan dia. Nah, tidak berbicara modal, tidak berbicara tempat dan seterusnya. Kita berbicara sesuatu yang lebih ada kepada attitude mereka, sikap mereka, ya. Itu yang pertama, ya. Karena modal bisa dicari, Bapak Ibu sekalian, ya. Modal bisa dicari, ya. Ilmu bisa dicari, apalagi pasar bisa dicari, yang lainnya bisa dicari, mesin produksi dan seterusnya, pengembangan produk itu bisa dicari. Tapi yang sulit untuk kita temukan adalah apa yang menjadi tabiat dari seseorang. Itu yang sangat penting. Nah, bagaimana memastikan value atau nilai kita sama dengan orang lain? Gimana, ya? Kalau kita dengan dia bisa saling melengkapi, ya. Dia dengan saya bisa saling melengkapi. Ada orang seperti saudara, ya, saudara. Dia dengan kita itu seperti saudara, padahal kita hanya bersaudara dalam hal seperti bersama dalam hal usaha. Tapi seperti saudara mereka, ya. Nah, kemudian harus setara. Tidak boleh ada yang lebih hebat dari dia. Ada yang merasa lebih hebat dari dia. Sama setara kan, kita adalah sama-sama owner, ya, sama-sama owner di perusahaan tersebut. Ini tidak egois, ya, jujur, ya. Respect juga perhatian, ya. Kemudian sama-sama punya skill. Susah juga orang yang jujur, kemudian ada modalnya, tapi tidak tahu apa-apa. Nah, susah juga. Kalau dia tidak tahu apa-apa, cocoknya di perusahaan apa? PT cocoknya, ya. Kalau PT itu dia tidak usah terlibat apa-apa. PT juga bisa. Artinya dia sebagai pemilik modal saja, masukkan, dia tidak tahu masalah, kita yang kelola dananya, itu bisa, ya. Nah, tapi kalau dia punya skill lebih bagus, kan salah satu tujuan kita mencari partner adalah supaya perusahaan itu yang memikirkan bukan cuma kita sendiri, tapi ada orang lain. Itu tujuan utamanya, bukan uangnya, ya, bukan uang yang utama. Uang itu gampang di belakang kita bisa dapatkan. Sama rasa kalau terjadi masalah, ya, kita tidak saling menyalahkan, mendukung untuk saling berkembang dan sama-sama berkomitmen. Komitmen itu diwujudkan dalam visi apa yang ada di kepala mereka, apa yang ada di otak mereka. Nah, itu harus kita gali, apa mau saya. Oh, tidak ketemu, kita tidak sama. Tidak bisa kita gali sama. Maksudnya seperti itu. Anda maunya seperti apa? Terus gimana kalau terjadi risiko? Saya kita jelaskan. Kalau terjadi risiko, saya maunya tidak mau tahu. Saya jelas modal saya kembali. Oleh cocok seperti itu. Kalau kita bangun perusahaan bersama, ya tentu risikonya harus kita hadapi bersama sesuai dengan persentase saham yang kita miliki. Ya, kalau ada yang berpikir seperti itu, tidak usah dimasukkan. Tidak usah dimasukkan. Akan jadi masalah. Cari yang lain yang cocok dengan indikator yang lain. Ya. Jadi value kita sudah sampai orang lain membangun tim, ya. Apa yang harus kita kerjakan? Membangun tim itu apa yang harus kita kerjakan di dahulu dan apa yang harus kita kerjakan yang akan datang.
Ya, next. Oke ya, sudah cukup materi saya, nanti dilanjutkan oleh materi berikut. Saya kembalikan kepada Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Bapak Nur Arif. Mungkin untuk sesi tanya jawab nanti kita masuk ke kelas sholat Jumat, dan kali ini Bapak Sabarudin akan membawakan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan ini. Yang jelasnya ruang ini adalah ruang untuk kita berdiskusi, ruang untuk kita bercerita pengalaman berbagai hal yang kita sudah dapatkan di antara berbagai pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Jadi materi ini saya karena ini menyangkut tentang waktu, saya akan mencoba ada beberapa hal ini, tapi saya mau fokus beberapa hal ya seperti ini. Ini usaha mikro ya, jadi ada usaha mikro, kecil dan menengah. Saya mau langsung saja usaha mikronya. Di beberapa gambar ini ada 6 gambar yang saya tampilkan. Itu ada di atas itu usaha laundry, itu ada usaha mikro yang ada ibu yang saya berdiri. Di bawahnya lagi itu di tengah sebelah kiri ada warung-warung yang semacam kios-kios. Di bawahnya lagi itu ada dessert shop ya, tukang cukur tapi keren berbentuk ya. Jadi kreatif boleh jadi menyemangati. Jadi ibu juga bapak ibu kadang kalau punya usaha itu kasih nama-nama yang keren, walaupun biasanya tapi namanya keren. Ibu kita aduh luar biasa kan, menyemangati kita dari segi nama. Di sebelah sana lagi, sebelah kanan itu ada penjahit ya, tailor. Asalkan jangan tulis penjahit tailor. Sedang penjahit kasih tailor. Tapi orang semangat, misalnya di mana penjahit tailor. Ini usaha-usaha mikro ya. Di bawah jalan itu ada penjual gerobak ya. Yang di situ dia difoto pakai perindo yang seperti ini, berarti binanya ada pakai. Tapi itu bagian-bagian dari usaha mikro. Di bawahnya lagi itu ada usaha lain. Ya, jadi ini saya mau tampilkan inilah model-model usaha yang sifatnya mikro. Apakah Bapak Ibu sekalian ada sebagai salah satu dari situ, berarti masuk kategori usaha mikro. Di mana kriteria usaha mikro itu ya ada di sini. Dan biasanya usaha mikro itu jenis barang komoditasnya tidak selalu tetap, suatu dapat berganti. Jadi hari ini pagi kita jual nasi kuning, siang sore kita jual gorengan, bisa. Itu karakter salah satu usaha mikro. Ya, pagi kita menjual di depan rumah sakit atau Gunawan nasi kuning. Sorenya kita menjual gorengan di mana sana di depannya Laro, karena di sana banyak. Itu salah satu kriteria usaha yang sifatnya mikro. Bisa berganti.
Tempat usahanya tidak terlalu dekat, suatu dapat pindah tempat. Itu jadi pas kita digusur di sini kita tidak dekat. Jadi dia fleksibel, tidak menekan. Ya, indahnya di mikro. Jadi kelihatan sampai kapanpun mikro itu akan tetap oke. Karena ketika kita tidak sempat lagi berada di Android, kita tidak di pengalaman. Ketika pengalaman tidak menjadikan kita tidak di Koronika. Kalau sudah bagus jalan. Koronika itu suatu hal yang akan bagus ke depan. Karena saya berjalan. Misalnya itu akhir pekan. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada lokasinya sana jangan dijual. Karena saja akan jadi migrasinya orang Kendari ketika Sabtu ini. Ketika nanti jalan sama. Hari ini kita belum melihat itu karena aksesnya ke sana. Tapi ketika itu sudah terakses bagus semua terkoneksi, kota dalam kota sampai di sana, itu nantinya pekan itu berbondong-bondong di sana. Kenapa? Saya menjanjikan beberapa hal. Lautnya yang ini, hasilnya yang ini. Ketika Bapak Ibu sekalian menjual salah satu kami misalnya di sana, ada yang centeng itu oke. Luar biasa itu. Bisa kita buat makan kopi bersama di hari Sabtu Toronto. Bisa, karena jarak nanti antara kita dan Toronto itu tidak akan sangat dekat. Sebabkan akses jalan yang sudah dipindah. Nah itu usaha sekali. Jadi bisa berganti. Selanjutnya belum melakukan yang bisa keuangan yang sederhana sekalipun. Jadi kalau usaha itu tidak apa-apa manajemen keuangan tidak perlu. Karena memang pelaku itu kan kita sedikit manajemen BKD, manajemen D kalau mikro itu seperti misalnya dia memakai satu lagi pagi dia pergi di pasar di pisang, siang dia mulai tata bagus-bagus mana pisang yang mau diduluankan kan diatur itu mana yang mau duluan ditampilkan mana yang nanti setelah itu baru nanti sorenya dia pajang malamnya dia melayani karena ketika tidak habis dia juga eksekusi sendiri. Tapi itulah satu karakter ciri usaha yang semacam itu. Nah, jadi kriterianya, karakteristiknya. Jadi pelaku mikro juga tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah. Kenapa itu? Banyak usaha-usaha pelaku mikro karena tidak membutuhkan standar pendidikan. Kadang kalau kita pun berbahasa kadang tidak sampai. Bapak mau kemana? Oh, saya mau ke pelabuhan. Tapi usaha film bisnisnya saja. Ada juga ditanya, Bapak dari mana? Oh, saya dari pelabuhan. Ada, tetapi ini bisnisnya. Kenapa? Usaha itu karena film bisnis lebih utama dibandingkan dengan kontekstual. Ada lagi, ini karakter-karakter. Itu usaha-usaha itu. Sama bawa lagi kita pada usaha yang sifatnya kecil. Nah ini dia, ya. Kita ada foto-fotonya. Kita ada foto-foto saja. Nah, ini kita lihat di nilai dalam bentuk berarti kalau begini biasanya kita bentuk Helen. Helen kalau Bapak Ibu sekalian nah itu ada yang menjadi itu sudah diambil, sudah ada karyawannya dia, dan karyawannya belum banyak. Di sebelah sana lagi, di bawahnya lagi ada peternakan telur, tetapi kelihatan peternakannya masih terus secara manual. Sudah ada peternakan masih manual. Itu lagi di sana, jadi ada sudah memang sudah naik ratingnya, dia sudah naik sedikit dari sehari, karena memang dia permodalannya juga sudah agak besar, yang kecil ya. Coba kita lihat bagaimana kriterianya, ya. Ya, kalau saya kecil ini. Jadi komoditi yang diusahakan umumnya sudah tetap tidak berubah, mudah berubah. Jadi dia seperti tetap tidak bisa lagi berubah seperti mikro tadi. Kalau mikro pagi siang lain, siang lain, sorenya dan malam lain. Tapi kalau sudah yang kecil ini, dia sekarang sudah mulai tetap dia berusaha lagi. Sekali
jual pakaian. Ya, kalau ini sudah mulai tetap. Jadi kalau itu sudah Bapak Ibu sekalian sudah punya rumah makan tetap, karyawan yang ada juga tujuan itu ya. Nah, berarti karakter permodalannya juga berarti sudah menunjuk pada konteks level usaha kecil. Lokasi tempat umumnya sudah menetap di pindah-pindah lagi. Ya. Berarti sudah ada di level 2. Berarti kalau seperti usaha itu kita sudah ada sedikit meningkat. Ya, pada umumnya sudah melakukan administrasi keuangan walaupun sederhana. Jadi rata-rata, ya, jadi rata-rata kalau yang belum saya kecil itu sudah. Ya, ini singkat saja. Kalau ini saya mau tunjukkan foto-foto yang sudah menengah. Jadi saya mikro, partai yang kecil lain sudah masuk pada yang level menengah. Ya, memang kalau namanya robot. Ini kan juga kadang bisa ada yang robot. Nah, kalau robot itu berarti harus dicas. Nah, modernitasnya ini perlu ya pendekatan cara mentas. Jadi orang sukses itu karena tidak sangka boleh jadi karena cara mentasnya yang tepat. Ini saya mau tunjukkan foto-foto saya yang sifatnya sudah menengah. Berarti sudah di level 3. Tadi yang pertama level mikro, yang kedua level kecil, ini sudah menengah. Kita lihat industrinya sudah luar biasa. Sistem kontainer, ada di bawahnya pakai songkok-songkok kulit itu. Di situ sudah tekstil. Di sana pengelolaan peternakan ayam tetap sudah menggunakan teknologi modern, bukan lagi manual. Itu berarti sudah menengah. Berarti menandakan modalnya juga. Itu potensi ya, potensi. Jadi saya potensi. Dalam kesempatan ini saya mau arahkan kita yang mengarah kepada yang pengembangan ya, pengembangan. Ya, kita sambil tunggu. Doni teknisinya dulu. Tidak apa-apa ya, didengar. Kalau saya cukup untuk bisa. Ya. Jadi usaha ciri yang mungkin ini sudah kita langkahi. Ya, ada peran lain. Jadi kita lihat sekarang penyangga perekonomian ya. Jadi peran pertama sebagai penyangga perekonomian. Adalah bagaimana jumlah pengusaha BUMN yang sekarang itu di data Maret 2021 sudah 64,2 juta. Nah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di kesempatan ini terancam untuk menjadi pengusaha BUMN. Terancam untuk menjadi pengusaha BUMN. Apa labelnya seorang pengusaha? Ada dua. Kalau kita betul-betul mau menerapkan benar-benar secara profesional, ada dua. Pengusaha itu usahanya jalan dan pengusahanya jalan-jalan. Terapkan itu. Usahanya berjalan, pengusahanya jalan-jalan. Setuju tidak? Setuju. Kenapa kita berusaha untuk kita nikmati? Jangan kita berusaha habis tenaga pikiran waktu kita mati orangnya nikmati. Sepakat tidak? Sepakat. Ya. Usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan. Iya, sepakat tidak? Jadi Bapak Ibu sekalian sudah makan hari Jumat ini biasanya doa itu bicara. Dalam kesempatan ini saya bakal semuanya kesempatan ini mudah-mudahan jadi terancam dan berusaha sukses di BUMN. Bisa mulai lagi dalam level pertama.
Ya, alhamdulillah. Iya. Belajar dari Robert ini. Yang ditakuti oleh para pengusaha baik itu usaha mikro, kecil dan menengah itu Robert. Benar, itu namanya kalau dalam istilah permasalahan itu kejenuhan. Ketika mereka sudah jenuh, maka susah. Apapun yang kita tawarkan orang sudah tidak mau. Ini terus. Makanya kita disitu Robert. Untuk bagaimana kita bisa bangkit dari kelodetan, maka kita harus bicara. Namanya dalam istilah manajemen itu kreatif. Kita mencoba mendesain sedikit. Coba Bapak Ibu sekalian, khususnya Ibu, kalau memang hari ini makanan menu yang sama-sama, kita kasih sedikit pakai. Apakah tadinya ditampilkan ada bunga binatang ini? Sudah minggu sudah mencoba. Kalau bagi ini, saya tidak akan makan lagi. Misalnya itu dalam buat sesuatu yang secara kreatif dalamnya kita lihat. Jadi memang saya mau tampilkan saja bagaimana ini ya. Di mana kita nanti dibutuhkan 2022 ini pengembangan dari BPS. Di tahun 2015 pembicaraan masalah yang kompleks itu memang ada di urutan pertama dan sekarang kategori pembicaraan masalah yang secara kompleks itu masih tetap di 2012-2020 di sana. Kenapa? Karena masalah problemnya itu sangat kompleks sekali. Sangat kompleks. Satu contoh buat masyarakat kita misalnya petani, itu masalah beras. Kenapa itu beras tidak bisa naik harga di pasaran? Jangan hanya diserahkan kepada pupuknya. Jangan hanya disalahkan tanamannya. Salah satu penyebab karena beras itu tidak naik karena boleh jadi akses jalannya. Karena yang bisa masuk kita hanya retailer. Kalau kita tidak bisa, karena susahnya masuk. Akhirnya harga itu tidak bisa menjual keluar di dalam. Tapi tidak bisa juga disebabkan hanya itu masalah. Karena masalah lain. Salah satunya boleh jadi karena kita terbentuk pada permodalan. Kita sudah dikasih dewa modal. Kita tidak bisa merdeka dalam hal permodalan. Hanya kita tidak bisa menjual kemana-mana. Hanya kita tidak. Jadi banyak kompleks masalahnya. Oleh karenanya di tahun 2022 dibutuhkan sebuah pembicaraan masalah kompleks. Masih dalam hal itu memang. Coba di 2015 itu berkoordinasi dengan orang lain yang masuk ke urutan berapa? Urutan 5. Koordinatif diskoda. Dia masuk ke 5 urutan. Artinya tidak begitu spesifik. Yang justru dibutuhkan keterampilan di tahun 2022 itu adalah critical thinking, yaitu berpikir kritis. Sekarang salah satu yang membuat usaha-usaha sukses karena dia mampu berpikir secara kritis. Salah satu model kritis berpikir adalah dia mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh pasar, apa yang dia mau oleh konsumen. Satu contoh ketika sekarang, kalau pagi kita jalan mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10, sepanjang jalan itu jalan 10 pagi. Ada yang di mobil, ada yang di gerobak, ada yang sendirian. Kira-kira di mana tempat yang akan laku? Nah, ini bagi orang yang berpikir kritis, ada salah satu syarat yang dipelajari tadi. Dia berpikir dari gampang. Untuk kita bersaing di tengah-tengah penjual nasi kuning di pagi hari, harus memiliki 3 hal. Pertama, mengenyangkan, itu aja banyak. Yang kedua, murah. Dan yang ketiga, apa itu? Sudah mengenyangkan, murah, dan apalagi terakhir. Enak, berarti banyak variasi. Kalau itu, berarti dia berpikir kritis bagaimana nasi kuningnya supaya jadi unggul dari yang lain. Pikirannya kritis. Jangan bilang itu nasi kuning, kita serang dari kamu tahan di mereka betul-betul. Itu kan dia tidak kritis. Saya tanya, ini berasal dari mana? Ini katanya khusus saya katakan dari Jakarta. Khusus ini. Dia mencoba bagaimana di tengah-tengah penjual nasi kuning pagi hari dia lebih unggul. Itu berpikir kritis namanya. Tidak hanya berpikir. Akhirnya sekali kita coba, tidak akan kemana-mana lagi. Karena sudah murah, enak dan menyenangkan.
Itulah dia mampu berpikir secara kritis bagaimana dia menampilkan desain nasi kuning di Jambi sendiri itu. Saya sekali orang merasakan sentuhan makanannya, maka tidak akan lebih kemana lagi. Dan istilahnya dia pakai istilahnya RRI, sekali udara, tetapi tetap udara, tidak pernah. Sama prinsipnya tentang NK agama. Jadi ketika orang sudah merasakan rasanya nasi kuning saya, antri ya, kenapa Pak? Gimana ada stoknya kan? Oh, nggak ada. Kadang dia libur makan nasi kuning pagi hari hanya karena dia tidak menjual. Berarti yang muncul di situ ada fanatik dalam hati. Jadi Bapak Ibu sekalian cuma menciptakan fanatik konsumen. Membuat sesuatu produk itu jangan hanya asal jadi, tapi ada nilai yang bisa bersaing di tengah-tengah produk kita, di tengah-tengah kerumunan produk-produk yang lain. Kritis, berpikir kritis itu bukan bebas kan? Bagaimana kita bisa berpikir kritis di tengah-tengah percakapan kompetisi? Ya, mohon maaf ibu sekalian, cuma misalnya di depan suami. Sekali-sekali juga itu baju kita yang baru itu kalau suami tidak senang pada warna-warna yang lang-lang, kita juga yang lang-lang. Jika kurang suami kita pakai lang-lang tidak senangkanlah suami ketika dia lelah. Kurang naik atau tapi tidak apa yang disenangi suami saya dengan percaya. Tidak kemana lagi kita. Tapi jangan masker dulu. Harus divariasi ada nanti. Berpikir kritis bagaimana ini supaya suami itu tidak berpunya. Ada juga biasanya karena kita suami tertarik pada makanan itu, jadi masakan kami membuat kita membuat nyaman. Ada satu teman katanya, kamu ini sudah menerapkan dari setelah kita kan laki-laki sama begitu. Kita laki-laki itu diberikan dispensasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk beribadah di tempat tempat. Mas Selasa buat tidak ada. Tapi sebenarnya kenapa kamu hanya satu? Ini katanya saya nggak bisa lepas. Apanya? Masakannya luar biasa. Jadi dia mampu mendesain masakan yang membuat suami itu tidak bisa berdiri. Bahkan kalau ke pesta itu hanya formalitas, datang ke pesta pun harus makan itu. Itu membuat dia tidak bisa kemana-mana. Jadi bukan karena nasihatnya kita, tapi kreativitas kita akan berpikir kita bagaimana kita menciptakan sebuah makanan yang benar-benar membuat suami itu tidak bisa kemana. Tampilkan itu dalam bentuk bukti nyata yang membuat suami bisa kemana. Ayo tadi yang ketiga, ternyata di 2015 kreatif itu bukan 10. Ini kan 10 besar di dulu keterampilan. Ternyata di 2022 kreatif masuk pada urutan ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian punya usaha, itu minimal urutan ketiga kreatif itu harus Bapak Ibu sekalian miliki keterampilan. Ya, miliki kreatif. Kita mau menciptakan sebuah ide baru kreatif. Coba kita lihat ini usaha-usaha. Kenapa ini ada? Ini dalam rangka mencegah yang sifatnya kebingungan. Kreatif. Coba kita lihat sekarang tren motor, tren mobil. Belum lama muncul lagi mobil baru. Belum lama muncul. Kenapa itu? Dalam rangka mencegah kebingungan supaya setiap orang yang sudah fanatik salah satu brand mobil, dia tidak akan kemana-mana, dia akan memenuhi salah produk-produk terbarukan dari merek ini. Sekali produk tetap produk. Tapi kalau Honda tidak berinovasi, tidak kreatif, dia akan pindah ke Toyota misalnya. Dia akan punya susu yang banyak variasi. Jadi harus kita kreatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada usaha-usaha itu menempatkan saya dan kreasinya Bapak Ibu sekalian. Slogan yang saya sampaikan tadi di awal tadi, usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan, itu akan terjadi. Ini yang pakai people management. Bagaimana kita memanage orang-orang.
Kita perlu kalau ingin menciptakan slogan usahanya jalan, pengusahanya jalan-jalan, perlu kita intervensi. Kan tidak mungkin kita mengeksekusi. Kita bukan wajib. Sudah tanggung jawab Anda. Sudah tanggung jawab